Michel Nostradamus ramalkan Satria Peningit akan muncul. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Jeboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Satria Peningit atau Ratu Adil? Michel Nostradamus itu adalah seorang warga Prancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Biscuit dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecy 1992 menuju 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religion yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Lalu dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Berikut tafsirnya mengenai ramalan Nostradamus. Yang pertama, A New World Religion atau agama baru di dunia. Yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama itu adalah agama Rasulullah hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus dan jujur. Dan ketika larangan itu, manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Satria Peningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan tiga buah laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ketika pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Resolvence adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya, mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Michel Nostradamus yaitu salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Michel Nostradamus adalah seorang warga Prancis keturunan Yahudi. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Hewitt dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992 sampai 2001,
Pada ramalan Nostradamus tahun 2023, disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah dunia. Tafsir ramalan Nostradamus mengarah pada seseorang pemimpin penyelamat dunia berasal dari Indonesia. Di antara tafsirnya tersebut, terletak di pertemuan tiga buah laut, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya dari pertemuan tiga buah laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Sulawesi. Disebut dirinya akan menyembunyikan diri sambil menandai waktu terbitnya perang, menggambarkan timur dan barat. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat, maksudnya kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Namun satu hal yang harus diaminkan, yakni semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang semata-mata benar selain beliau yang menciptakan kehidupan dan melenyapkan kehidupan itu sendiri. Selain Michel Nostradamus, ada juga dari dalam negeri, yaitu Prabu Jayabaya yang dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Jayabaya. Uniknya, sebagian besar dari ramalannya ini terbukti akurat dan benar terjadi di kemudian hari. Melihat dari riwayatnya, dulunya Jayabaya merupakan seorang raja kerajaan Kediri yang disegani bagi sebagian masyarakat Jawa kuno. Prabu Jayabaya dianggap memiliki ketajaman intuisi yang disebut sebagai kewaskitaan. Salah satu ramalan Jayabaya yang cukup terkenal adalah akan datangnya Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit ini digambarkan penyelamat di masa-masa krisis. Jadi, sang Satrio Piningit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan perilaku kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai ramalan Jayabaya, nantinya Satrio Piningit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam salah satu sumber, disebutkan bahwa Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Wedo